Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami memuji Tuhan karena Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami sadar semua oleh karena berkat kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami semua, supaya kami boleh memahami, mengerti apa maksud Tuhan bagi kami, untuk boleh kami menjalani hidup kami, tetap mempermuliakan nama Tuhan, dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu topik bagian firman Tuhan yang berbicara tentang pentingnya hidup konsisten. Pentingnya hidup konsisten. Kita membaca dalam ayat firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat yang ke-7. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sebab ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hidup konsisten. Apa yang dimaksud dengan konsisten? Konsisten itu Bapak Ibu artinya adalah tetap, tidak berubah-ubah, selaras, atau sesuai antara perbuatan dan ucapan. Bapak Ibu, mungkin kita pernah menjumpai atau mengenal seseorang yang sangat mudah atau gampang berubah pikiran. Orang ini tidak pernah bisa mempunyai pendirian yang tetap atau teguh. Dia gampang berubah. Hanya dengan sedikit masukan dari kanan dan kiri, ia bisa saja langsung mengubah keputusannya. Dan orang yang seperti ini tentulah sangat merepotkan. Kita tidak tahu apa yang dikatakan orang ini adalah sesuatu yang sudah pasti atau masih akan berubah. Bisa jadi sekarang ini dia mengatakan iya atau mau. Tetapi nanti dia bisa berkata tidak atau tidak mau. Nah, orang yang demikian disebut adalah tidak konsisten. Bapak Ibu, orang yang seperti ini akan sulit bagi kita atau bagi orang lain untuk menaruh kepercayaan kepadanya. Bahkan orang ini sendiri pun akan sukar untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam hidupnya. Sikap konsisten bukan saja sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga dalam kehidupan rohani kita. Allah ingin kita menjadi anak-anaknya yang selalu setia kepadanya, selalu hidup konsisten dengannya. Hanya dalam kenyataannya, dalam kehidupan orang percaya atau dalam kehidupan kita sendiri pun, seringkali juga kita mendapati hidup kita tidak konsisten dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada dua hal yang membuat kita itu tidak hidup konsisten di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama, ketika seseorang hidup dalam berkat Tuhan yang melimpah,
atau ketika dia berada dalam titik kesuksesan. Kita bisa melihat itu dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Ini mengenai tentang Raja Uzia. Di situ dikatakan dalam firman Tuhan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu, jika kita melihat masa pemerintahan Uzia, kita akan melihat masa di mana dia terbagi dalam 2 bagian. Kita akan melihat di mana dia tahun-tahun dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup takut akan Tuhan di bawah pengajaran Imam Zakaria pada saat itu. Dan yang kedua, kita akan melihat nanti tahun-tahun di mana ia berubah setia atau tidak konsisten kepada Tuhan. Alkitab menekankan, Bapak Ibu, di awal bahwa ketika Raja Uzia mencari Allah, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Nanti kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Dan dikatakan selama Uzia mencari Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya yang benar atau konsisten dengan Tuhan, maka ia diberikan kasih karunia, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan untuk memerintah sebagai Raja Yehuda. Dan keberhasilannya inilah yang membuat gentar bangsa Filistin, Arab dan juga Amon di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Pembangunan tembok kota, menara pengintai, dan pertahanan, sumur-sumur untuk ternak, kebun-kebun anggur, serta pertanian digarap dengan baik dan berhasil. Di dalam ayatnya yang ke-9 sampai 10. Angkatan yang bersenjata yang tangguh dipersenjatai dengan lengkap dengan alat-alat perang yang menjadikan namanya masyhur di antara bangsa-bangsa. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Inilah titik awal kesuksesan Uzia. Ketika upayanya mencari Tuhan, keinginannya untuk melakukan kehendak Tuhan, ketika dia mau konsisten dengan Tuhan. Tetapi titik baliknya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayat yang ke-16 ini adalah kesombongannya. Dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ya, itu jelas dikatakan di sini. Ketika dia sudah kuat, sukses, ia menjadi sombong. Bahkan yang menyebabkan dia melakukan hal yang merusak. Ia menjadi berubah setia. Dia tidak konsisten lagi kepada Tuhan Allahnya. Padahal kita melihat di dalam ayat 7 dan ayat 15 itu bagaimana Tuhan menolongnya secara mengagumkan. Namun ia tidak dapat menangani kesuksesannya. Uzia tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dihasilkannya itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dan juga karena orang lain. Akibatnya timbullah kesombongan yang menimbulkan dosa-dosa keangkuhan dan ketidaksetiaan. Bapak Ibu Saudara, jika berkat-berkat Tuhan tidak merendahkan hati kita, maka berkat itu pada akhirnya akan menghancurkan kita. Maka benarlah yang dikatakan dalam Amsal 29 ayat 23. Bahwa keangkuhan itu merendahkan orang. Bahkan hal yang sungguh mencengangkan dalam ayat ini Bapak Ibu. Setelah posisinya kuat dan berhasil, kehidupan Raja Uzia itu mulai berubah. Raja Uzia yang sudah menjadi tinggi hati atau sombong dan tidak lagi setia atau konsisten kepada Tuhan itu. Dia tidak lagi menghormati Tuhan dan melakukan hal yang merusak. Dengan beraninya dikatakan di dalam ayat ini bahwa dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dan kita tahu bahwa orang yang membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan itu hanyalah seorang imam.
Di sini kita melihat bahwa tidak ada yang boleh diperbolehkan untuk melakukan hal ini kecuali imam, karena ini sudah menjadi peraturan, petunjuk yang diberikan Allah kepada Musa pada waktu itu. Hanya kepada Harun, dan petunjuk-petunjuk ini juga berlaku terus pada saat itu. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Raja Uzia ini tidak puas sebagai raja. Dia juga ingin menjadi imam. Padahal membakar ukupan itu kepada Tuhan hanya boleh dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Ia tidak menghormati batas-batas yang telah Tuhan tetapkan, sehingga Tuhan mengurungnya di sebuah tempat yang sempit sebagai penderita kusta. Bapak Ibu, tindakan Uzia membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ini sesungguhnya bukan hanya mengambil alih tugas yang hanya boleh dilaksanakan oleh imam, tetapi ini juga menunjukkan bahwa Uzia mulai meniru kebiasaan Kanaan pada saat itu, di mana raja dengan sendirinya lah yang bertugas sebagai imam. Dan ketika ia ditegur oleh Imam Azaria, Raja Uzia ini malah tersinggung, ya, dan amarahnya meluap. Dan akibatnya di sini dikatakan, timbullah penyakit kusta pada dahinya, ayat 19b. Bahkan akibat ketidaktaatannya, akibat ketidakkonsistenan Raja Uzia ini, kita melihat bahwa dia menjadi sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah, dikatakan. Tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan rumah pengasingan ini, Bapak Ibu, ini adalah sejenis karantina yang diwajibkan oleh hukum Taurat. Di dalam Imamat 13 ayat 46. Artinya, ketidakkonsistenan, ketidaktaatan kepada Tuhan menghasilkan kemerosotan rohani dan juga hukuman baginya. Itulah sakit kusta sampai pada hari matinya. Sungguh tragis, bukan? Akibat ketidakkonsistenannya kepada Tuhan, membuat dia tenggelam dalam dosa dan hukuman Tuhan. Dan inilah titik akhir hidup Raja Uzia, Bapak Ibu. Sesungguhnya dia tidak melakukan dosa yang besar secara jasmani, tetapi ia berdosa dalam hal-hal rohani. Kita dapat saja melanggar perintah Tuhan di baitnya dengan ukupan yang ada di tangan kita. Jika kita sampai melakukannya, kita dapat pastikan bahwa Tuhan akan berurusan dengan kita secara tegas. Lupa diri dan tinggi hati merupakan penyakit rohani yang harus dihindari, ditakuti oleh orang-orang percaya, Bapak Ibu. Perlu atau penting direnungkan, dikatakan pengamsal sendiri ketika dia memberikan nasihat di dalam Amsal 16 ayat 18, bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bahaya kesombongan ini memang sangat fatal, Bapak Ibu. Karena ini adalah bukti ketidakkonsistenan kita kepada Tuhan. Kita melihat bahwa dalam kesombongannya Musa kehilangan kesabaran dan dia tidak memasuki negeri perjanjian. Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Kesombongan juga yang menahan Yosua dari mencari kehendak Tuhan di Ai. Dan dia kalah dalam pertempuran itu. Yosua pasal ke-7. Kesombongan Raja Nebukadnezar yang mengubahnya menjadi seekor binatang. Daniel pasal 4. Dan yang lain-lain. Bapak Ibu, meski kita sangat dikasihi oleh Tuhan, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Charles Haddon Spurgeon. Dia mengatakan bahwa jika kesombongan berlabuh di dalam roh Anda, Tuhan akan mencambuknya keluar dari diri Anda.
orang yang menilai tinggi diri sendiri harus turun kembali dengan hukumannya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Allah tidak akan membiarkan hidup kita menjadi orang yang sombong atau tinggi hati. Jika tidak, maka hanya akan mendatangkan hukuman bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kita renungkan dari bagian ini, dua hal yang sering membuat hidup kita tidak konsisten kepada Tuhan. Ketika seseorang sedang terdesak atau sedang dalam pergumulan atau persoalan. 2 Tawarik 28 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu, sikap hidup yang konsisten bukan hanya diuji atau terjadi ketika seseorang berada dalam kesuksesan atau berkat melimpah. Tetapi ketika seseorang itu juga sedang terdesak, terjepit dengan berbagai pergumulan atau persoalan hidup, bisa membuat seseorang berubah setia atau tidak konsisten dengan Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat salah satunya adalah Raja Ahaz. Raja ini ketika dia sedang terdesak dengan musuhnya, yaitu Raja negeri Asyur yang sedang menyesakkannya, ya, di ayat yang ke-20 di dalam 2 Tawarik 28 ini, maka dia semakin berubah setia, di situ dikatakan, tidak konsisten terhadap Tuhan, ayat 22. Ahaz bukannya datang bertobat, bertindak menurut firman Tuhan dan meminta pertolongan Allah yang hidup ketika dia sedang terdesak, ketika dia sedang terjepit, dia malah mempersembahkan korban kepada ilah-ilah musuhnya yang menang. Dan ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Dan kita melihat Raja Ahaz ini mati tidak dikuburkan di pekuburan raja-raja Israel. Artinya dia mati tanpa penghormatan. Contoh yang lain yang bisa kita lihat adalah Raja Saul. Dalam 1 Samuel 13 kita melihat bahwa ketidakkonsistenan Saul kepada perintah Tuhan. Ketika dia terdesak karena serangan orang Filistin, para rakyat mulai berserak-serak meninggalkan dia. Saul menjadi ketakutan dan tidak sabar, serta dia tidak taat lagi kepada perintah Tuhan. Dia mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya Imam Samuel yang harus melakukannya. Dan akibat ketidakkonsistenan Saul ini, Bapak Ibu, Tuhan mengoyakkan kerajaannya atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bahkan mengganti dia sebagai raja, ayat 13-14. Nah mungkin sekarang, ini Bapak Ibu, kita memiliki banyak pergumulan. Memiliki persoalan dalam hidup karena dampak pandemi ini. Tapi kita harus ingat bahwa keadaan yang terdesak atau tersesak itu, atau kita sedang terjepit, dengan pergumulan demi pergumulan, itu tidak boleh membuat kita berubah setia atau tidak konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena jikalau tidak konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya, itu justru akan semakin memperburuk keadaan kita, bahkan bisa menghancurkan kita. Inilah yang terjadi kepada Raja Ahaz. Sikapnya di dalam keadaan yang terdesak itu, dia berubah setia, tidak konsisten kepada Tuhan. Bahkan dia mencari pertolongan yang lain dengan mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Karena dia berpikir bahwa itulah yang membantu raja-raja Aram, maka itu bisa membantu dia. Dan akibatnya kita melihat itu menjadi keruntuhan bagi dia. Bahkan bagi orang yang bersama-sama dengan dia, bagi seluruh Israel. Ya. Ini sungguh tragis, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa tetap konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya? Yang pertama, kita harus melihat dan menyadari bahwa berkat atau kesuksesan yang didapatkan itu semua karena Tuhan.
Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20 di situ dikatakan Bapak Ibu, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, saya melihat segala persoalan yang dialami Yusuf ini dari sudut pandang Tuhan. Rencana Tuhan baginya untuk memelihara bangsa yang besar. Tetapi saya melihat juga dari sisi lain, di mana dia juga melihat dan menyadari bahwa berkat kesuksesannya saat itu menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu semua karena Tuhan dan rencananya yang agung bagi dia. Hal itu terbukti ketika dia mengatakan ini, itu bukti bahwa dia tidak menyombongkan diri di hadapan para saudara-saudaranya. Dia menyadari bahwa itu semua karena rancangan Tuhan yang agung bagi hidupnya. Semua karena Tuhan. Dan dampaknya Bapak Ibu kita melihat Yusuf itu semakin diberkati oleh Tuhan. Nah yang kedua, bagaimana supaya hidup kita senantiasa konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua adalah tetap berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Walaupun keadaan itu sangat sulit, bahkan terdesak bagi kita. Bapak Ibu, kita melihat dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17. Di situ jelas bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan komitmen ya atau hidup yang konsisten di hadapan para raja pada saat itu yang menyuruh mereka untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah ini jelas Bapak Ibu pernyataan komitmen, ya, kekonsistenan terhadap Tuhan ketika mereka sedang dalam keadaan yang sulit, terdesak pada saat itu. Karena jikalau mereka menentang perintah raja pada waktu itu, hukumannya adalah mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi dalam situasi sulit seperti ini pun, mereka tetap konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Keteguhan iman mereka inilah yang membuat kuasa Allah dinyatakan bagi mereka. Dan kita melihat pada akhirnya Raja Nebukadnezar memuji Allah mereka dan memberikan kedudukan yang tinggi kepada ketiga orang ini. Di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat ke-30 nanti di dalam Daniel pasal yang ketiga ini kita bisa baca. Dari sini kita melihat Bapak Ibu dan menyadari bahwa Allah membela dan memberkati orang yang konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya. Bahkan ketika kita melihat cerita Yusuf pun, ketika dia dijual, ya, dia dipenjara, dia difitnah, tetapi tetap setia, tetap dia konsisten kepada Tuhan. Sehingga kita melihat akibatnya Tuhan mengangkat dia, Tuhan memberkati dia menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Bapak Ibu, memang ada banyak orang ketika sedang terjepit masalah, dia datang kepada Tuhan dengan begitu banyak janji. Namun begitu keadaan mereka dipulihkan Tuhan, bahkan diberkati Tuhan luar biasa, mereka mulai sombong dan berubah setia. Mereka lupa pada janji-janji dan komitmennya kepada Tuhan. Sehingga tak heran Bapak Ibu jika mereka diangkat Tuhan sesaat saja lalu tenggelam kembali. Sebab Tuhan tidak bisa memberikan kepercayaan kepada orang seperti ini. Ya, bukan karena kita tidak mampu menerima berkat Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kekonsistenanlah yang sering membuat hidup kita justru tenggelam. Kita mungkin sangat cakap bekerja. Kita pandai mengatur keuangan kita. Kita punya bakat dan talenta.
Tetapi semua itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan sikap yang konsisten terhadap Tuhan. Hanya dengan kita selalu melayangkan mata kita kepada Tuhan, kita selalu bertekun, kita selalu menyadari bahwa berkat dan kesuksesan yang didapatkan itu semua karena Tuhan. Ketika kita terus berpegang teguh dalam iman kita kepada Tuhan dalam situasi apapun, maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa ditenggelamkan. Keadaan boleh sangat menguntungkan kita, memberkati kita. Sepasukan masalah boleh datang menyerbu kita, dan gelombang krisis menghantam hidup kita silih berganti. Tetapi tangan Tuhan Bapak Ibu, tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang kita, sehingga kita boleh tetap di atas. Sehingga kita bisa tetap konsisten di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah berakhir dalam keadaan hidup yang tenggelam. Yang menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu. Seperti apakah arti konsisten bagi hidup kita? Yang kedua, sudahkah kita menjadi orang yang konsisten? Mengapa kita konsisten? Yang ketiga, apa komitmen kita tentang konsisten kita kepada Tuhan? Supaya kita menjadi orang yang tidak bisa ditenggelamkan. Atau supaya hidup kita diberkati, ya, supaya hidup kita bisa tetap teguh sekalipun di dalam persoalan. Apa komitmen kita? Demikian firman Tuhan bagi kita pagi ini menjadi perenungan bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup konsisten, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami minta ampun di hadapan Tuhan, jika kami selama ini juga sering kali tidak konsisten dalam hidup kami, bahkan terutama kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan Roh Kudus pimpinlah kami ke depan ini, dan seterusnya dalam perjalanan hidup kami, supaya kami boleh belajar hidup konsisten dengan Tuhan, bahkan di dalam seluruh kehidupan kami tiap-tiap hari. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran-Mu ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.